Jiang Yi sedang menyantap bekal yang dibuat oleh Yingzi, tiba-tiba Claw datang menyapanya terus pergi lagi. Apa? Saat Jiang Yi dan Yingzi pulang kerja bersama, Yingzi sedikit kesal karena dari tadi Jiang Yi melihat ponsel terus. Yingzi mencoba untuk menggandeng tangan Jiang Yi, tapi selalu gagal dan akhirnya Yingzi marah dengan memukul tangan Jiang Yi sehingga membuat Jiang Yi sedikit terkejut dan bertanya mengapa Yingzi memukul tangannya. Yingzi mengaku marah kepadanya, tapi Jiang Yi masih tidak mengerti kenapa dirinya marah kepadanya dan membuat Yingzi berjalan meninggalkan Jiang Yi. Yingzi menjelaskan kenapa dirinya marah kepada Jiang Yi, karena Yingzi terus mengomel. Jiang Yi langsung menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan sehingga membuat Yingzi langsung tersenyum dan tidak sengaja itu dilihat oleh Ding Ye. 还玩游戏吗？ 玩了。 Yingzi mengajak Jiang Yi untuk berpakaian couple. Jiang Yi sangat malu karena dia memakai pakaian berwarna pink. Tapi Yingzi justru sangat senang melihatnya dan memberitahu bahwa itu sangat cantik. Akhirnya Jiang Yi bersedia memakainya setelah dipaksa oleh Yingzi. Melihat Yingzi yang sedang bermain capit boneka selalu gagal, Jiang Yi tidak sabar dan membuatnya membantu Yingzi untuk bermain dengan cara mengarahkan tangannya dari belakang, sehingga Jiang Yi memeluk Yingzi. Jiang Yi mengatakan kalau dirinya bisa mengambil boneka yang terbesar, Yingzi harus membiarkan dirinya untuk berganti pakaian. Karena Yingzi sangat merasa gugup, Yingzi hanya menganggukkan kepalanya saja. Akhirnya Jiang Yi berhasil mendapatkan boneka itu. Yingzi yang masih merasa sangat gugup karena Jiang Yi di belakangnya hanya diam dan tubuhnya tak bergerak sama sekali. Kemudian Jiang Yi memberikan boneka tersebut kepada Yingzi dan memberitahu akan mengganti pakaiannya dulu. Saat memegang dan melihat boneka itu, Yingzi sangat senang dan selalu tersenyum. Terlihat Zhuang Yuan masih menyelesaikan pekerjaan di kantornya. Namun karena sudah malam, Zhuang Yuan bersiap untuk pulang. Karena lampu kantor Mingyu masih menyala, Zhuang Yuan mendatanginya dan membuat Mingyu bertanya mengapa belum pulang. Zhuang Yuan ternyata membawa makanan untuk Mingyu karena merasa Mingyu yang sangat sibuk. Jadi dirinya berpikir pasti belum sempat makan. Zhuang Yuan memberitahu bahwa dirinya telah membelikan semua makanan kesukaan Mingyu. Zhuang Yuan juga memberitahu bahwa dirinya sekarang tinggal dan makan di rumah Jiang Yi. Mendengar itu Mingyu juga mengaku bahwa dirinya yang kemarin telah memilihkan pakaian dan perhiasan untuk Yingzi saat makan malam dengan Jiang Yi. Zhuang Yuan memberikan sedikit semangat kepada Mingyu yang saat ini tengah bersaing dengan tunangannya Guo Pei untuk menjadi wakil presiden. Zhuang Yuan sangat percaya bahwa Mingyu akan berhasil. Mendengar itu Mingyu merasa sangat senang. Jiang Yi sedang membantu Yingzi untuk bermain puzzle. Yingzi mengaku karena Jiang Yi sekarang telah menjadi pacarnya, maka dirinya ingin melakukan banyak hal dengannya. Yingzi terus saja melihat ke arah Jiang Yi yang membuat Yingzi teringat saat masa-masa sekolah di mana saat gurunya menjelaskan tentang ujian besok, Yingzi malah mengantuk di kelas. Gurunya menyuruh Yingzi bertanggung jawab untuk mengganti poster di belakang kelas. Yingzi merasa keberatan dengan itu, tapi setelah guru memaksanya, mau tidak mau Yingzi pun harus melakukannya. Yingzi mencoba untuk meminta tolong kepada Mingyu, tapi Mingyu segera mengemasi tasnya dan langsung pergi meninggalkan Yingzi. Begitupun saat Yingzi memanggil Zhuang Yuan, namun Zhuang Yuan juga tidak menjawab dan langsung pergi. Jiang Yi lewat di depan kelas Yingzi dan melihat Yingzi berdiri sendirian sambil kebingungan. Akhirnya Jiang Yi mendatanginya. Melihat Jiang Yi di sana, Yingzi merasa sangat senang apalagi Jiang Yi membantunya untuk membuat gambar poster yang baru. Yingzi sangat kagum dengan hasil yang digambar oleh Jiang Yi. Setelah gambar puzzle telah selesai dikerjakan, mereka berdua merasa sangat senang melihatnya. Namun tiba-tiba suasana menjadi canggung dan membuat mereka berdua saling bertatapan. Karena sudah larut, Yingzi menyuruh Jiang Yi untuk segera pulang dengan beralasan mungkin Zhuang Yuan masih menunggunya. Tapi Jiang Yi menyindirnya bukankah dirinya masih mempunyai item terakhir yang belum dilaksanakan. Mendengar itu Yingzi beranggapan hal itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi Jiang Yi malah mengeluarkan tulisannya dan ternyata item terakhir dari Yingzi adalah berciuman. Mendengar Jiang Yi mengucapkan kata berciuman, membuat Yingzi menjadi semakin gugup dan salting.
Melihat itu Jiang Yi bertanya apakah dirinya merasa takut. Hal itu membuat Yingzi langsung mendekati Jiang Yi dan mengaku bahwa Jiang Yi sangat tampan sambil mencoba untuk tersenyum. Merasa terpojokkan, Jiang Yi mengaku bahwa kemampuan keterampilan berciumannya sangatlah luar biasa dan itu membuat Yingzi ingin sekali mencobanya. 海外归来的就是不一样。行啊， Tapi saat Jiang Yi mencoba untuk mencium Yingzi, Jiang Yi dan Yingzi sama-sama mundur. 不行不行不行。 Jiang Yi beranggapan mungkin karena mereka sudah terlalu akrab sebagai seorang teman. Mendengar itu Yingzi langsung setuju dengan Jiang Yi. Kemudian Yingzi beranggapan mungkin jika mereka tidak melihatnya dengan jelas maka akan bisa melakukan hal itu. Akhirnya Jiang Yi serta Yingzi memakai kacamata hitam dan mencoba untuk berciuman kembali. Jiang Yi dan Yingzi sudah saling berhadapan dan saling mendekat. Namun saat sudah saling mendekat, Yingzi malah tertawa dan mengaku bahwa ini sangatlah lucu. Hal itu membuat Jiang Yi merasa kesal dan menyuruh Yingzi untuk melupakannya. 哎，算了。 Yingzi memberitahu bahwa dirinya mengantuk dan langsung tidur di pundak Jiang Yi. Sudah jam 12:30 malam, Zhuang Yuan pulang dan memanggil Jiang Yi. Tapi Zhuang Yuan malah melihat ke arah rumah Yingzi dan melihat lampu rumahnya masih menyala dan langsung tersenyum. Jiang Yi menemani Yingzi tidur di kamarnya. Jiang Yi terus melihat wajahnya dan memegang tangannya. Tiba-tiba Yingzi membuka matanya dan saat melihat Jiang Yi yang berada di depannya, Yingzi langsung mencium Jiang Yi. Saat Mingyu bertemu dengan Guokai di kantor, Mingyu dan Guokai saling mendoakan supaya keduanya beruntung. Tiba saatnya pemilihan wakil presiden, Guokai dan Mingyu saling memberikan pidato di depan para pemimpin dan kolega. 只要关乎公司的资产 当，前，我从业务部门调到人信，有能力成为一名才能为我们的公司发挥巨战。 Pemimpin masih mendiskusikan siapa yang akan menjadi wakil presiden, sementara itu di ruangan hanya tinggal Mingyu dan Guokai. Sementara itu saat di kantor Yingzi kelihatan begitu sangat senang, rekan kerja di sampingnya mengajak Yingzi untuk makan malam bersama. Namun Yingzi mengaku bahwa dirinya sudah punya janji. Mendengar itu temannya langsung menebak bahwa akhir-akhir ini Yingzi sedang jatuh cinta dan membuat Yingzi hanya tersenyum dan langsung pergi. Jiang Yi membawakan Yingzi makanan dan membuatnya senang dan langsung memakannya. Karena Yingzi makan dengan belepotan, Jiang Yi tersenyum melihatnya dan langsung membersihkan bibirnya dengan tangannya dan mengatainya bodoh. Mendengar itu Yingzi hanya tersenyum, kemudian Jiang Yi langsung menciumnya. Yingzi juga mencium pipinya sehingga pipi Jiang Yi ada bekas lipstik dari Yingzi dan membuatnya tertawa saat melihatnya. Yingzi membersihkan pipi Jiang Yi dengan tangannya. Guokai mendatangi Mingyu dan mengaku dirinya merindukannya. Guokai bertanya apakah sudah tahu siapakah yang diputuskan pimpinan untuk menjadi wakil presiden. Mingyu mengaku belum mengerti dan menyuruh Guokai untuk menunggunya saja. Mendengar itu Guokai langsung berpamitan pergi. Pada saat Mingyu datang ke kantor, banyak karyawan yang sedang bergosip. Tetapi Mingyu merasa heran karena tidak tahu mereka bergosip tentang apa. Namun semua orang menatap Mingyu dengan tatapan aneh. Kemudian Mingyu langsung diminta untuk menghadap ke kantor pimpinan. 他有交代是什么事儿吗？ Pimpinan memberikan rekaman tentang percakapan antara Mingyu dengan Yutong tentang menyembunyikan kehamilannya semasa berada di kantor. Pimpinan bertanya kepada Mingyu mengapa Mingyu melakukan hal ini. Mingyu menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya dan meminta maaf kepada pimpinan. Pimpinan mengatakan bahwa situasi ini sangat sensitif dan mungkin orang yang mengirim email tersebut mempunyai motif di baliknya. Pimpinan memberitahu bahwa kali ini pimpinan tidak bisa membantu Mingyu dalam masalah ini. Mingyu bertemu dengan Guokai di depan lift, mereka berdua saling berpapasan dan hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Yutong menemui Mingyu.
Zhuang Yuan khawatir dengan Ming Yu sehingga bertanya kepada salah satu karyawan siapa yang akan menang dalam kompetisi ini. Karyawan ini mengatakan sudah pasti Guo Kai yang menang karena seluruh karyawan di perusahaan mendengar kabar bahwa Ming Yu telah membantu mantan rekannya menyembunyikan kehamilannya di perusahaan. Jiang Yi dan Ying Zi sedang bercanda di dapur, kemudian Zhuang Yuan datang. Ying Zi langsung memperlihatkan pizza yang dipanggang oleh Jiang Yi dan ternyata gosong. Kemudian Jiang Yi menyuruh jangan khawatir karena dirinya sudah memesan makanan untuk makan bersama. Melihat ekspresi Zhuang Yuan, Ying Zi langsung mengerti bahwa telah ada hal yang salah dengannya. Kemudian Ying Zi bertanya ada apa dengannya. Zhuang Yuan memberitahu bahwa dirinya sedikit khawatir dengan Ming Yu. Zhuang Yuan memberitahu bahwa Ming Yu telah ditipu oleh Guo Kai. Mendengar itu Ying Zi langsung menyuruh jangan khawatir karena Ming Yu yang kita kenal sejak kecil tidak akan pernah bisa dibuli. Ming Yu melakukan olahraga panjat tebing sendirian, karena Ming Yu tidak konsentrasi dan masih kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh pimpinan, Ming Yu terpeleset dan langsung turun. Ming Yu juga teringat saat Yu Tong meminta maaf kepadanya karena tidak sengaja memberikan rekaman ini kepada Guo Kai, sehingga Guo Kai menggunakan rekaman ini untuk mengkhianatinya di perusahaan. 你和明宇的聊天记录，什么东西？这可是最有利的选择。郭凯太可怕了，他这个人。 Akhirnya perusahaan memutuskan Guo Kai sebagai wakil presiden. Pada saat Guo Kai memberikan pidatonya, Ming Yu datang dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebelum pergi Ming Yu menjelaskan tentang masalah dirinya kepada pimpinan dan yang lain. Ming Yu juga memberitahu bahwa dirinya dan Guo Kai sedang menjalin hubungan asmara. Dan terakhir Ming Yu meminta maaf kepada pimpinan dan langsung pergi. 多久了？所以我不得不辞职。公司的 HR 我明知故犯，抱歉。 Guo Kai mengejar Ming Yu sampai ke lift. Guo Kai bertanya apa maksudnya tadi. Ming Yu langsung mengaku bahwa dirinya lelah dan tidak ingin menyembunyikan hubungan ini lagi. Ming Yu keluar lift dan langsung berpapasan dengan Zhuang Yuan. Melihat Ming Yu pergi dengan terburu-buru, Zhuang Yuan langsung mengejarnya dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Ming Yu memberitahu dirinya baru saja mengundurkan diri dari perusahaan. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung terkejut. Ming Yu menyuruh jangan memberitahu ini kepada Ying Zi dan Jiang Yi karena takut mereka akan khawatir. Kemudian Ming Yu langsung pergi. Ying Zi dan Jiang Yi sedang minum anggur bersama. Karena mereka berdua hanya diam-diaman, Jiang Yi mencoba untuk sedikit bergeser dekat dengan Ying Zi. Begitupun Ying Zi yang sedikit bergeser ke arah Jiang Yi. Dan akhirnya mereka berdua duduk saling berdekatan. Jiang Yi mencoba untuk merangkulnya dan membuat kepala Ying Zi bersandar di bahu Jiang Yi. Keduanya saling bertatapan dan hendak berciuman. Karena ada suara orang mengetuk pintu, mereka terkejut dan Ying Zi langsung mendorong Jiang Yi sampai Jiang Yi jatuh tersungkur. Melihat itu Ying Zi bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Jiang Yi pergi untuk membuka pintu dan ternyata itu Zhuang Yuan. Melihat Zhuang Yuan, Ying Zi langsung menawarkan pangsit kepadanya. Namun Zhuang Yuan hanya diam saja dan terlihat sangat sedih. Ying Zi bertanya ada apa dengan Ming Yu. Karena Zhuang Yuan tidak mau memberitahunya, Ying Zi mengaku akan meneleponnya untuk menanyakan sendiri. Mendengar itu Zhuang Yuan bercerita bahwa dirinya hanya merasa lelah saja dan langsung pergi untuk makan pangsit. Tapi Jiang Yi dan Ying Zi masih merasa curiga dan mengira pasti ada sesuatu dengan Ming Yu. Kembali pada saat masa-masa di sekolah, Ming Yu sedang membuat pangsit dan tiba-tiba Zhuang Yuan datang. Zhuang Yuan bertanya kenapa sendirian di sini. Ming Yu memberitahu bahwa Yi Fei dan Ying Zi sedang mengantar nenek ke akupuntur. Jadi di sini sendiri menjaga toko. Ming Yu menawarkan Zhuang Yuan untuk makan semangkuk pangsit. Saat Zhuang Yuan sedang memakan pangsitnya, ada seseorang datang dan Ming Yu langsung menawari pangsit karena mengira itu adalah pelanggan. Tapi orang itu langsung menendang kursi dan membuat semua orang terkejut dan orang itu ternyata mencari Yi Fei. Yi Fei呢? Merasa Yi Fei tidak ada di sana, orang itu pergi. Sepulang dari dokter nenek berjalan pulang ditemani Yi Fei dan Ying Zi. Ternyata di tengah jalan orang yang membuat masalah di toko tadi sudah menunggu Yi Fei. Orang tersebut mencari Yi Fei karena Yi Fei ada masalah dengan adiknya. Setelah nenek memarahinya akhirnya orang itu pergi juga. 一口一个脏话，谁讲？
还是帮你这个臭女，我倒要看看人家。别怪我不客气。有外婆在，别怕。 Tidak sengaja Jiang Yi dan Guan Chao yang tengah berada di sebuah warnet mendengar perkataan orang yang mencari Yifei tadi dan dia sedang menceritakan keburukan keluarga Yifei dengan temannya. Yingzi dan yang lain bertemu untuk membicarakan masalah Yifei. Mereka membicarakan tentang orang yang mencari Yifei tadi ternyata bernama Zhang Tao. Dia adalah seorang gangster yang terkenal di kota Hangtian, dan dia merupakan adik ipar laki-laki yang kabur bersama ibunya Yifei. Jiang Yi mendengar kalau Zhang Tao ingin menghancurkan toko pangsit milik nenek Yifei. Mendengar itu Yingzi mempunyai sebuah ide. Yingzi akan mengawasi toko pangsit dari rumah Jiang Yi, dan apabila ada yang mencurigakan, semua akan langsung datang ke toko pangsit. Karena Jiang Yi mempunyai nilai ujian terendah, maka menyuruh Jiang Yi giliran pertama untuk mengawasi toko pangsit dengan menggunakan teleskop. Tapi Jiang Yi terus saja membuat alasan dan membuat Ming Yu langsung pergi mengambil giliran pertama untuk mengawasi toko pangsit. Kembali ke masa kini, Ming Yu sedang membereskan semua barangnya. Saat melihat fotonya bersama dengan Guo Kai, Ming Yu mengambil dan memasukkan ke dalam kotak. Guo Kai datang ke rumah Ming Yu dengan keadaan sangat mabuk dan terus memanggil Ming Yu. Guo Kai bertanya mengapa mengundurkan diri. Mendengar itu Ming Yu langsung memberitahu bahwa telah mengkhianatinya. Tapi Guo Kai masih beralasan bahwa itu juga demi masa depannya. Guo Kai sangat marah kepada Ming Yu dan mengaku karena Ming Yu, usahanya selama ini menjadi sia-sia. Guo Kai bertengkar dengan Ming Yu sehingga Guo Kai menjadi sangat marah dan membanting tas Ming Yu. Ming Yu langsung menyuruh Guo Kai untuk segera meninggalkan rumahnya. Karena gelap mata Guo Kai langsung menampar Ming Yu. Karena merasa tidak tenang, Yingzi mengirim pesan kepada Ming Yu. Yingzi memberitahu telah membuatkan pangsit untuknya dan menyuruh Ming Yu untuk datang. Namun karena tak kunjung dibalas, Yingzi langsung meneleponnya. Tapi saat itu Ming Yu sedang dicekik oleh Guo Kai sehingga ponsel Ming Yu terlempar. Saat Zhuang Yuan datang ke kantor, temannya langsung menceritakan tentang masalah Guo Kai dan juga Ming Yu. Mendengar itu Zhuang Yuan langsung bergegas pergi ke kantor Ming Yu. Namun karena Ming Yu tidak ada, Zhuang Yuan mencoba untuk meneleponnya tapi tidak bisa. Tidak sengaja Zhuang Yuan bertemu dengan Guo Kai di lift. Zhuang Yuan langsung bertanya apakah melihat Ming Yu. Guo Kai hanya bilang Ming Yu baik-baik saja dan langsung pergi. Setelah mendapat panggilan dari Zhuang Yuan, Yingzi bergegas pergi. Yingzi, Zhuang Yuan dan Jiang Yi sudah berada di depan rumah Ming Yu dan mengetuk pintunya tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sebenarnya Ming Yu ada di dalam rumah dengan tubuhnya yang penuh dengan luka akibat ulah Guo Kai semalam. Yingzi terus mengetuk pintu dan memanggil namanya, tapi Ming Yu tidak mau membukanya. Dia hanya duduk saja dan menangis sambil melihat foto Ming Yu dan kelima temannya. Kembali saat Ming Yu bertugas untuk memantau keadaan toko pangsit nenek, Yingzi datang menggantikan Ming Yu. Terlihat nenek dan Yifei sedang membuat pangsit bersama. Nenek terus menoleh dan merasa sangat cemas, jadi bertanya kepada Yifei mengapa Yingzi dan yang lain tidak datang. Yifei menjawab bahwa Yingzi dan yang lain sedang belajar. Nenek memberitahu jika Zhang Tao itu datang lagi, maka menyuruh Yifei untuk segera bersembunyi di dapur dan jangan keluar. Tapi Yifei mengaku bahwa dirinya tidak takut dan akan melindungi nenek. Kemudian nenek mengajak Yifei untuk beristirahat karena ini sudah larut. Saat Yifei hendak mencuci piring, Zhang Tao datang dengan teman-teman gangsternya sambil membawa tongkat. Yingzi yang melihatnya dengan teleskop langsung bilang kepada Ming Yu bahwa Zhang Tao datang. Zhang Tao beranggapan sebagai kompensasi atas kesalahan ibunya, Zhang Tao meminta Yifei untuk memberikan toko pangsit kepadanya. Saat hendak menyentuh Yifei, Guan Chao, nenek, dan yang lain langsung datang dengan membawa alat seadanya. Perdebatan terjadi di antara mereka dan mereka semua berkelahi. Kembali ke masa kini Yingzi terus berusaha mengetuk dan memanggil Ming Yu supaya mau keluar membukakan pintunya, dan akhirnya pintu terbuka. Melihat keadaan Ming Yu sedang menangis, Yingzi langsung memeluknya dan menangis bersama.
Zhuang Yuan mencoba untuk mengobati luka Mingyu, karena melihat keadaan Mingyu yang seperti itu, Zhuang Yuan dan Yingzi juga menangis. Yingzi, Jiang Yi dan Zhuang Yuan mendatangi Guo Kai di kantornya. Setelah bertemu dengan Guo Kai tanpa berpikir panjang, Yingzi langsung menendang Guo Kai sampai Guo Kai terjatuh. Jiang Yi dan Zhuang Yuan pun juga langsung menghajar Guo Kai di depan karyawan yang lain. Yingzi sampai kehilangan kendali, dia terus saja menjambak dan menghajar Guo Kai dan mengaku akan terus menghajar Guo Kai sampai mati. Melihat ada karyawan yang mencoba untuk melerainya, Yingzi malah menghajarnya juga. Suasana pun jadi tidak terkendali sampai akhirnya Mingyu datang dan berteriak menyuruh mereka semua untuk berhenti. Mingyu langsung melepas dan membuang cincin pertunangannya dengan Guo Kai. Mingyu, Zhuang Yuan, Yingzi dan juga Jiang Yi tengah berada di dalam mobil polisi. Mereka berempat saling tertawa karena melihat satu sama lain. Kemudian Yingzi mengajak mereka untuk berfoto selfie. Saat hendak berpose, polisi penjaga menegurnya dan menyuruh Yingzi untuk mengembalikan ponselnya ke dalam saku. Adegan kembali pada saat masa-masa sekolah di mana sehabis bertarung dengan Zhang Tao dan gerombolannya, Yingzi dan kelima temannya tengah berada di kantor polisi. Saat itu mereka langsung tertawa ketika melihat keadaan satu sama lain. Polisi datang dan menyuruh Yingzi dan yang lain untuk keluar karena orang tuanya sudah datang dan akan menjemputnya. Ayah Yingzi tertawa begitu melihat keadaan Yingzi dan yang lain, tapi tidak dengan ibunya yang langsung memarahi Yingzi dengan yang lain. Tapi ayah Yingzi malah mengaku bahwa dirinya sangat bangga dengan keenam anak muda dari Hang Tian ini. Mendengar itu Yingzi dan yang lain tersenyum. Mereka semua membantu merapikan rumah Mingyu yang berantakan. Kemudian Yingzi memberi kode dengan menyuruh Jiang Yi dan Zhuang Yuan untuk membantu membuangnya keluar. Jiang Yi yang tahu Yingzi ingin berbicara berdua dengan Mingyu langsung mengajak Zhuang Yuan. Yingzi memberikan air putih ke Mingyu dan membuatnya tersenyum. Mingyu mengaku tahun ini dirinya mengaku ingin mencapai level yang tinggi dan juga jatuh cinta. Namun pada akhirnya semua itu kosong dan langsung bersandar ke bahu Yingzi. Yingzi mengingat terakhir kali Mingyu bersandar di bahunya saat gagal di ujian akhir tahun kedua di SMA sambil menangis di bahunya dan Yingzi mencoba menenangkannya. Mingyu mengaku dulu membencinya karena Yingzi akan selalu lebih populer darinya dan menyuruh mengingat saat Yingzi pertama kali masuk 10 besar, semua teman-teman menyiapkan meja besar berisi makanan untuk merayakannya, tetapi tidak ada yang ingat saat dirinya menduduki peringkat pertama di kelas. Mingyu mengaku dalam beberapa tahun terakhir tidak menghubungi Yingzi, namun selalu memikirkannya. Mingyu sadar dan yakin kalau dirinya sangat menyukainya saat itu. Mendengar itu Yingzi menangis dan memberitahu Mingyu kalau orang-orang yang menindasnya di perusahaan telah dibuang olehnya dan membuat Mingyu langsung tertawa dan memeluk Yingzi. Huang Yingzi! 欢喜你回来。Yingzi ingin memberitahu Yifei dengan mengirim email padanya kalau beberapa hari terakhir banyak yang terjadi dan mengaku tidak sabar memberitahunya bahwa beberapa dari kita memasuki kantor polisi lagi dan menceritakan semuanya. 也终于认清了那个虚伪的男，他受到了应有的法律惩罚。 Yingzi duduk berdua dengan Jiang Yi di sebuah taman. Jiang Yi bertanya mengapa saat Yingzi dulu menulis biografi tentang dirinya tidak lebih bagus dari biografi milik Ding Ye. Mendengar itu Yingzi tersenyum. Kemudian Yingzi bertanya mulai kapan Jiang Yi menyukainya karena akan menambahkan di biografi Jiang Yi nanti. Jiang Yi menggoda Yingzi dengan mengaku tidak ingat kapan dirinya mulai menyukainya dan membuat Yingzi sedikit marah. Tapi akhirnya Jiang Yi dan Yingzi tersenyum. Yingzi memberitahu bahwa dirinya harus pergi ke toko buku nanti, untuk mempersiapkan pesta membaca Ding Ye. Itu dilakukan karena Yingzi ingin berterima kasih padanya karena sudah mau bekerja sama dalam wawancara Yingzi. Mendengar itu Jiang Yi sedikit merasa cemburu dan menyuruh Yingzi untuk segera pergi. Tapi setelah Yingzi membujuknya, akhirnya Jiang Yi tersenyum.
Ding Ye sedang menikmati suasana di tepi pantai. Yingzi mengirim beberapa pesan kepadanya, tapi Ding Ye tidak membalasnya satupun. Ya, Yingzi datang ke toko buku dan telah mempersiapkan semua untuk pesta buku Ding Ye. 意思。哎，我也不知道。 Saat Jiang Yi sedang bekerja di depan komputer, temannya tiba-tiba datang dan meminta dipindah karena telah mendengar beberapa rumor yang tidak enak mengenai Jiang Yi. Jiang Yi mendatangi Zhou Yuan dan memperingatkan Zhou Yuan untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Mendengar itu Zhou Yuan menuduh Jiang Yi adalah seorang plagiat karena masa lalunya. 抄袭者做游戏，我自然会向公司展示的。好日子是活到这么快些，小是领导的。 Yingzi membuka acara pesta membaca untuk Ding Ye. Yingzi memberitahu di hadapan para penggemarnya bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan tulisan Ding Ye yang bebas dan imajinatif sejak novel pertamanya. Tiba saatnya para penggemar memberikan pesan dan kesan untuk novel Ding Ye. Saat penggemar pertama sedang berbicara, Ding Ye datang dan melihatnya. Jiang Yi mencoba untuk menghubungi Yingzi tapi tidak bisa. Banyak penggemar Ding Ye yang sangat berterima kasih kepada Ding Ye karena telah menulis novel yang indah ini. Setelah semua penggemar Ding Ye melihat Ding Ye ada di belakang, mereka sangat senang dan bersorak sangat keras. Melihat itu Ding Ye hanya tersenyum. Setelah acara selesai, Yingzi dan Ding Ye ngobrol berdua. Yingzi bertanya kemana Ding Ye selama ini. Mendengar itu Ding Ye mengaku bukankah sangat wajar bagi seorang penulis untuk menghilang sebentar. Yingzi juga menanyakan tentang kesehatannya karena Yingzi menganggap Ding Ye sakit parah dengan membuat list keinginan. Tapi Ding Ye merasa bahwa list keinginan itu hanyalah sebuah lelucon dan tidak berharap Yingzi mempercayainya. Mendengar itu Yingzi langsung marah dan mengomeli Ding Ye. 你脑子是不是真的有病啊你？好起来。